Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Jadi, para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua sepertinya udah tahu ya di media sosial ketika ada peristiwa Presiden kita Pak Prabowo Subianto mengundang 7 pamflet dari 7 media yang berbeda ke kediamannya di Hambalang. Yang jelas di sini Pak Prabowo Subianto mengundang para pamflet tersebut dalam rangka untuk membahas dan diskusi isu-isu yang lagi memang hangat, yang lagi jadi komplain di masyarakat ya teman-teman. Tentunya Pak Prabowo Subianto ingin memberikan klarifikasi tentang hal-hal yang memang lagi hangat dibicarakan di masyarakat dan juga memberikan feedback, serta beliau juga sepertinya bersedia menerima masukan-masukan daripada para pamflet yang hadir dalam diskusi tersebut. Nah teman-teman, yang saya lihat salah satu yang sangat menarik ketika saya lihat salah satunya adalah ketika momen-momen Pak Prabowo Subianto membuat statement ya, bahwasanya ketika kemudian ada aksi-aksi massa, demo-demo yang terjadi dalam fase 6 bulan pemerintahannya tersebut, beliau menyatakan kecurigaannya akan apakah kemudian demo itu betul-betul memang dari aspirasi masyarakat bawah atau kemudian ada pihak-pihak asing yang kemudian bermain ya, yang nggak ingin kemudian kondisi di Indonesia ini kondusif, yang ingin ada kemudian friksi ataupun konflik di internal Indonesia ya teman-teman. Karena memang kalau saya lihat ini pendapat ini mungkin sebagian para netizen menyepelekan, tapi kalau saya sendiri betul-betul konsen dan saya salut ya ketika lihat kemudian pernyataan Pak Prabowo ini gitu kan. Karena kalau saya betul-betul menghargai, saya yakin dengan analisa beliau, karena memang beliau ini kan selain presiden, jejak langkahnya dia pernah menjadi Danjen Kopassus ya, pernah menjalani karier militer dan kemudian di politik juga udah lumayan lama itu kan. Artinya memang beliau ketika ada info-info yang disampaikan ke beliau ataupun analisa-analisa beliau sepertinya juga nggak asal kemudian sembarang gitu aja ya gitu kan. Dan kalau kita lihat memang secara global memang saat ini lagi betul-betul terjadi ya yang namanya proxy war atau perang pengaruh ya teman-teman, atau kemudian namanya perang narasi, yang mana kemudian kekuatan-kekuatan besar negara-negara adidaya di dunia ini memang saat ini memang lagi kemudian mereka saling berebut pengaruh di berbagai belahan dunia. Yang jelas di timur ada kekuatan besar yaitu Cina, di barat ada Amerika Serikat dan sekutunya negara-negara Eropa, di sisi lain di Eropa Timur ada Rusia gitu kan, di Timur Tengah ada Iran gitu kan. Yang jelas memang kesininya memang tampaknya memang Indonesia salah satu target ya. Kenapa saya bilang? Karena negara kita ini salah satunya kaya akan tambang, bahan tambang dan mineral ya, seperti emas, kemudian bauksit, ada nikel, yang mana memang ini bahan-bahan yang nggak terbarukan yang memang saat ini memang banyak dibutuhkan oleh untuk industri dan teknologi untuk negara-negara maju teman-teman. Nah kalau saya lihat kan memang kemudian memang banyak konflik ya, kayak kemudian di Eropa Timur masih ada Rusia, konflik sama Ukraina sampai sekarang belum selesai, di Timur Tengah antara Israel dengan kemudian Palestina gitu kan, ini juga belum selesai gitu kan, masih berlarut-larut. Dan kalau kita lihat memang analisa Pak Prabowo ini betul-betul saya pikir nggak sembarangan ya gitu kan. Saya meyakini karena memang kemudian kalau saya lihat sendiri di internal dalam negeri kita ini konflik itu saat ini memang udah banyak ya, walaupun mungkin baru sekedar di media sosial gitu kan. Gimana kalau di internal umat Islam gitu kan, kita bisa lihat kemudian ada banyak ya konflik friksi antara golongan, antara kelompok di internal umat Islam gitu kan, yang sampai saat ini berlarut-larut. Ambil contohnya aja masalah yang
sampai beberapa tahun belakangan seperti saya juga bosen kalau lihat yang di media sosial seperti konflik nasab dari ulama yang terkota-kota, ulama yang pribumi dengan ulama yang keturunan pendatang, versinya kan seperti itu kan. Yang dipermasalahkan oleh mereka itu masalah nasab gitu kan, yang memang kemudian berlarut-larut hingga saat ini, dan belum lagi kelompok-kelompok yang lain yang di internal umat Islam gitu kan. Begitu juga di masyarakat ya gitu kan, masalah kemudian demo-demo yang memang kemudian menentang, pertanyakan kebijakan pemerintah, banyak sekali gitu kan, yang kita juga nggak akan pernah tahu karena memang gerakan-gerakan seperti proxy war ini sebetulnya juga kan memang nggak ketara kan, aktor di belakangnya nggak ketara. Yang jelas memang perang proxy war ini, perang pengaruh ini nggak menggunakan senjata gitu kan, nggak menggunakan pesawat ataupun kapal induk ataupun rudal balistik. Yang dibutuhkan adalah kemudian dana atau cuan, media sosial, dan memang orang-orang yang kemudian aktif sebagai influencer bisa menebarkan pengaruh mereka gitu kan. Yang kita sendiri lagi-lagi nggak ngerti ya teman-teman. Nah kalau kita menilik sendiri ke agama Islam gitu kan, masalah intrik-intrik internal itu sudah terjadi dari zamannya Nabi Muhammad SAW dulu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah itu kan, intrik-intrik ini pun dilakukan ya oleh orang-orang dari internal umat Islam. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun nggak lepas ya dari fitnahan atau orang-orang oknum-oknum tersebut gitu kan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu surat di Al-Quranul Karim yang memang surat tersebut ayat-ayatnya menjelaskan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bersih daripada isu ataupun hoak, berita bohong yang disebarkan oleh oknum-oknum tersebut. Dan itu pun berlanjut ketika kemudian ada perang Badar ya, ketika kemudian kaum muslimin yang kemudian berada di Madinah waktu itu juga kemudian tidak diserang oleh kaum Quraisy dari Mekah gitu kan. Gimana ketika kaum Quraisy waktu itu jumlahnya 1000 orang, sedangkan kaum muslimin waktu itu jumlahnya cuma 600 orang gitu kan. Waktu itu lagi-lagi intrik-intrik disebarkan oleh kaum yang disebut kaum munafik ya, yang memang tokohnya lah namanya lah Abdullah Abdullah Ubay bin Salul, yang kemudian tokoh ini menyebarkan intrik di internal pasukan umat Islam. Waktu itu diberitakan bahwasannya dia mempertanyakan kalau kemudian kita berjaga di luar kota gimana kalau kemudian ada pihak-pihak yang menyerang keluarga kita di Madinah di rumah. Akhirnya banyak yang terpengaruh. Dari 600 pasukannya Nabi Muhammad SAW, dari 600 pasukan kaum muslimin, 300 kemudian mundur. Bayangkan gitu kan, pihak lawan waktu itu 1000 orang, kemudian kaum muslimin dari yang 600 karena dipengaruhi oleh kaum munafik tinggal 300. Tapi alhamdulillah karena memang kemudian bantuan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin bahkan kemudian bisa memenangkan pertempuran tersebut gitu kan. Dan hal-hal intrik-intrik yang disebarkan oleh kaum munafik yang memang kemudian bertebaran nih pasca Nabi Muhammad pun terjadi ya. Ketika kemudian di zaman pemerintahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya teman-teman, di mana intrik juga disebarkan oleh seorang Yahudi dari kota Yaman atau Sana'a, yang dari kota Sana'a Yaman yang kemudian masuk Islam. Jadi dia adalah Abdullah bin Sabah ya, Abdullah bin Sabah yang kemudian memang menebarkan intrik hoak bahwasanya dalam masa pemerintahannya si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini melakukan KKN ya, karena kemudian yang dicurigai, yang mereka lihat adalah kemudian gubernur yang diangkat di Syam adalah masih familia saudara sepupu istrinya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian banyak hoak yang bertebaran sampai kemudian orang-orang dari Kufah, kota Mekah gitu kan, berdatangan mengepung rumahnya, mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota Madinah dan mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai terjadi peristiwa meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan istrinya gitu kan. Dan berita ini sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu masih berada di Mekah ya. Kemudian beliau pulang bersama para pengikutnya gitu, lagi-lagi jadi sasaran daripada intrik itu. Para pengikutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian memberitakan bahwasannya
para pengikutnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini hendak menuntut balas. Bahkan kan niatnya balik dengan tiba-tiba itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha hendak menuntut hukuman qisas ya para orang-orang yang menyebabkan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terjadi konflik ya di perjalanannya pulang, dicegat, ada pertempuran lah sampai terjadi perang yang namanya perang Jamal. Alhamdulillah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha selamat ya dari peristiwa perang Jamal tersebut, yang memang kemudian terus saja fitnah-fitnahnya sampai kemudian antara pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dari Syam sampai terjadi namanya perang Siffin. Nah inilah yang memang perang yang namanya sampai perang Jamal, perang Siffin ini memang terjadi karena ulah intrik ya, yang memang pengen pihak sebetulnya orang-orang itu orang luar tapi mereka kemudian masuk Islam gitu kan, tampilannya kayak orang Islam yang kemudian memang menimbulkan intrik di internal. Ini secara khusus ya kalau saya cerita. Dan kalau saya lihat memang saat ini di negeri kita ya sepertinya banyak sekali kan memang kemudian kalau yang demo, aksi massa kebanyakan kan mereka juga didanai sebagian besar deh gitu. Kalau yang lihat kadang-kadang nggak ngerti, cuman mereka didanai ada dikasih mungkin cuan, makanan yang nggak tahu gitu kan dari mana arahnya yang ini kan, ya nggak ngerti gitu kan. Tapi yang jelas kalau kita lihat memang secara global pun sekarang memang sedang terjadi ya teman-teman. Makanya ini analisanya Pak Prabowo ini luar biasa gitu kan. Makanya kalau kita lihat ya sekarang bahkan sekelas negara yang kuat seperti Iran pun saat ini udah ngerasa mereka juga nggak aman ketika ada tekanan dari Amerika Serikat perihal program nuklirnya. Saat ini juga kemarin dia keras Imam Ali Khamenei pun sekarang sudah ngasih lampu hijau ya teman-teman kepada presidennya Mahmud Pezeshkian, kemudian Masud Pezeshkian kemudian untuk melakukan perundingan membuka diri dengan delegasinya Amerika Serikat. Kalau enggak, dia pasti nakutin kalau kemudian terjadi yang namanya perang proxy war ya di internal gitu kan, perang narasi kemungkinan besar bisa rusak dari dalam gitu kan. Nah ini memang yang kemudian memang analisanya Pak Prabowo lagi-lagi memang beliau tajam ya analisa politiknya, sampai kemudian kalau beliau itu sepertinya mengadopsi jalur politiknya Pak Prabowo ini kan politik ini ya, semuanya kalau bisa memang kemudian dijadikan bersatu gitu kan ya. Contohnya ketika dia sebagai seorang presiden aja kemudian mau ya datang ke rumahnya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP ya, malam hari, dan pastinya yang diobrolkan itu hal yang penting ketika ada dua tokoh besar bangsa jumpa, nggak ada publikasi di situ, kemudian juga nggak banyak liputan sampai malam gitu kan. Ini jelas banyak memang hal-hal penting yang dibicarakan oleh mereka, dan Pak Prabowo ini yakin sekali ya kalau saya pikir apa yang diungkapkan beliau itu sedang terjadi di negeri kita. Tapi yang jelas memang beliau adalah punya basic militer yang kuat, kemudian beliau juga ini juga pastinya juga di politik juga lama, pastinya beliau ini juga ngerti lah kalau kemudian di sekitarnya pun mungkin kalaupun ada musuh dalam selimut pastinya dia ngerti. Nah teman-teman, intinya kalau menurut saya jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan melihat media orang-orang tertentu ataupun channel-channel tertentu yang kemudian ya mungkin berusaha mempengaruhi kita ya. Mereka ini kan memang pintar bicara, bahaya sekali ya, karena memang ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari. Dalam sebuah hadisnya beliau memberitakan Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akhwafa ma'akhafu alaikum ba'ti kulu munafikin ala mulasan. Yang artinya seperti berikut, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah kemudian munculnya orang-orang munafik yang mereka pandai berbicara. Makanya memang kemudian sampai Rasulullah SAW pun menjelaskan ya, bahwasanya dia menjanjikan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang menghindari debat sekalipun mereka berada yang di pihak yang benar. Karena memang salah satu medianya ya salah satunya kemudian mengadunya nanti kecil-kecil lah, ini kan cuma debat nih, adu argumen gitu kan, adu hujah gitu kan. Yang jelas perdebatan nimbullah benih-benih permusuhan, benih-benih friksi yang kesononya ya mungkin mulai lewat media sosial kan, kebencian lewat media sosial. Ini lama-lama kan
terus menerus kan gitu kan. Yang jelas kita harus yang menghindari hal tersebut ya, untuk kita agar kemudian tidak mudah terpengaruh. Dan saya yakin ini Pak Prabowo ini analisanya memang luar biasa, ketajaman analisa politiknya. Dan saya pikir kita memang harus memberikan dukungan yang penuh ya kepada Pak Prabowo Subianto gitu kan. Dia satu-satunya orang yang harapan kita kemudian bisa memulihkan kondisi internal politik di Indonesia ini kondusif, dan kemudian kedepannya pasti kalau politiknya kondusif tentunya investasi ekonomi juga akhirnya berjalan dengan baik. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat ya.